Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Bertemu kembali dengan kakak-kakak pendamping dari paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kakak-kakak sedang berada di MBK Maria Bunda Karmel Pematang Siantar. Nah, adik-adik yang di rumah pada tahu nggak ya, hari ini kita memperingati hari apa? Hari apa ya? Hari ini kita Gereja Katolik memperingati Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, yang artinya apa tuh Kak Ren? Nah, jadi begini kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Hari Kristus Raja adalah hari Minggu terakhir di tahun liturgi pada tahun ini. Dan minggu depan kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru kakak-kakak, yang dimulai dengan Minggu Advent. Oh, begitu ya Kak? Iya kakak-kakak. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah tahu juga nggak ya, kenapa Gereja Katolik memperingati Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam? Kenapa ya, Kak? Mel? Nah, karena Gereja Katolik ingin mengapresiasi Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan Raja dari alam semesta. Gitu ya adik-adik? Oke Kak Oke, Amel. Kak. Nah, untuk memeriahkan Minggu Gembira kita pada hari ini, Kak Amel dan kakak-kakak di sini ingin mengajak adik-adik berdiri dulu sebentar. Yuk. Kita akan tepuk sekami. Siap? Siap, Amel. Kita mulai ya. Sekami. Siap. Misioner. So pasti. Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Udah semakin semangat ya. Pasti dong Kak. Nah, karena makin semangat, mari kita berdiri dan bernyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
kami yang berada di rumah. Sebelum kita memulai acara Minggu Gembira kita pagi hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Mari adik-adik yang baik, ambil sikap untuk berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan Minggu Gembira kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengikutinya dengan baik dan kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau sekarang dan sepanjang segala masa. Ku buka
adik-adik yang ada di rumah, sekarang sudah saatnya kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Nah, mari adik-adik siapkan hatinya, duduk yang rapi dan ambil Alkitabnya ya. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kak Amel ulangi ya. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, barusan Kak Amel sudah membacakan Injil kita pada hari ini. Kira-kira apa ya Injilnya? Nah, buat adik-adik yang sudah mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, kakak acungin jempol nih buat adik-adik. Tapi buat yang belum mendengarkan Injilnya, gimana nih adik-adik? Harus ada perubahan ya di dalam diri adik-adik. Bisa digeser-geser lagi nih biar didengar lagi nih bacaan Injilnya. Nah, sesudah itu Kak Tere akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Raja. Adik-adik tahu raja nggak? Iya, raja. Di beberapa belahan di dunia masih ada loh negara-negara yang menerapkan sistem kerajaan. Apa aja tuh, Di? Nah, coba adik-adik sebutkan beberapa negara yang masih menggunakan sistem kerajaan. Inggris, Kak Tere. Iya, itu betul. Baru tuh Brunei Darussalam juga, Kak Tere. Betul-betul. Apa lagi ya? Jepang juga, Kak Tere. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, coba kita pikir. Apa ya yang terlintas di benak adik-adik kalau kita membicarakan raja? Ya pastinya dia itu orang pertama Kak Tere di kalangan masyarakatnya. Ya pastinya dia itu dia lulu kan Kak Tere. Ya pastinya dia ya banyak kemegahan lah Kak Tere. Nah betul sekali, Kak Tere juga berpikir gitu kalau mikirin raja. Tapi ada satu raja yang dia itu sederhana. Kenapa kakak bilang sederhana? Karena dia itu lahir di kandang domba. Siapa ya kira-kira? Adik-adik bisa tebak nggak? Nah, raja itu yaitu Yesus Kristus, sang Raja semesta alam. Ih, Kak Tere suka so tahu nih. Dari mana sih Kak Tere tahu kalau dia itu raja? Nah, kakak jelaskan ya. Coba kita ingat kembali. Pada saat kelahiran Yesus, ada orang Majus yang datang untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Mereka bela-belain tuh jalan dari jauh-jauh untuk mendatangi Yesus, sang raja orang Yahudi. Wow, dia lahir di kandang domba. Raja?
lahir kandung domba. Gak mungkin tuh Kak Tere. Tapi itu adalah kenyataannya adik-adik. Nah, raja kita ini memiliki dua sifat yang patut kita contoh. Pertama, yaitu sifat sederhana, dan kedua, sifat rendah hati. Dia gak pernah berpilih-pilih untuk menemani orang. Contohnya, dia mau berteman dengan pendosa. Dia mau berteman dengan orang-orang sakit yang bahkan masyarakat sekitar itu gak mau, jijik untuk berteman sama mereka. Dia bahkan menemani para pemungut cukai yang ya mereka itu licik gitu loh. Bayangkan adik-adik coba. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Masa raja kita aja mau berteman dengan mereka, tapi anak-anaknya enggak? Malu dong. Nah, adik-adik, kiranya melalui cerita renungan yang kakak sampaikan pada kali ini dapat menumbuhkan sifat baik hati, sifat rendah hati, sifat sederhana di dalam diri adik-adik. Amin. Baik, sekami yang luar biasa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita berdoa doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekami yang baik, sekarang kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa-doa permohonan bagi pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Suci kami, Bapak Paus, para kardinal, para uskup, para pastor, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan gerejamu. Semoga mereka sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan dan selalu menjaga panggilan hidup mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, Bapa yang baik, berkatilah seluruh orang tua kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kesabaran, terutama dalam membimbing dan memberi nafkah kepada kami anak-anaknya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekami di Keuskupan Agung Medan, ya Bapa, berikanlah kepada sekami semangat yang luar biasa, selalu bergembira, selalu sehat, dan semangat pula mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu gurunya di sekolah. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, semoga semua orang sakit mengalami kesembuhan berkat obat-obat yang mereka makan dan juga perawatan orang yang melayaninya dan pelayanan para medis. Kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Sudilah kiranya Bapa mengabulkan doa-doa kami. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku anak misioner, setia ikut Yesus. Meski banyak rintangan yang ku jalani terus. Doa derma, kurban karya, tak pernah ku tinggalkan. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2K itu semangat kita. Doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Aku anak misioner, setia ikut Yesus. Meski banyak rintangan yang ku jalani terus. Doa derma, kurban karya, tak pernah ku tinggalkan. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2K itu semangat kita. Doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Akhirnya kita ketemu kembali dalam kreativitas. Kreativitas kesempatan ini kita akan bermain permainan kitab suci. Bermain kitab suci seperti apa itu ya? Pertama-tama akan kita buat kartu kitab suci. Kita sekarang bermainnya kartu kitab suci perjanjian baru. Nah, ada berapa banyak kitab perjanjian baru? Ada 27. Yang kita nyanyikan yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Oke ya, jadi kita sekarang sudah tahu menyanyikannya. Nah, supaya lebih melekat, kita
nanti nih artinya setelah Matius apa. Jadi jangan nanti disuruh buka Matius masih dibuka perjanjian lama ada gitu. Nah sekarang sebelum berangkat kita bermain seperti main apa itu namanya? Main kartu. Kartu apa pernah kalian main ini? Uno, Bu. Uno. Seperti ini ya. Ini untuk si Gita, si Terima kasih. Iren, Ibu, si Tere. Terus ya. Sampai nanti ini habis berapa tadi? 27. Oke. Nah, cara bermainnya seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang masing-masing pegang kartunya ya. Ambil kartunya. Tadi apa yang pertama? Matius, Oke, Bu. sekarang kita mulai ya. Matius, urutkan. Oh, masih saya. Markus, Ayo, siapa lagi? Lukas, Yo, siapa lagi? Siapa lagi? Yohanes. Lalu Kisah Para Rasul, Roma, Yo, Korintus, Korintus 1, dan 2 Korintus, 1, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, terus apa lagi? Tesalonika 1, 2, ayo apa lagi? Timotius 1, 2, Titus, Filemon, Ibrani, selesai Ibrani, Yakobus, Petrus 1, 2, 3 Yohanes, 3 Yohanes 1, 2, 3 Yudas, dan akhirnya Wahyu. Terima kasih adik-adik, selamat bermain Kartu Kisah Suci. dadah. Nah, adik-adik yang baik, anak sekami, kegiatan Minggu Gembira kita hari ini sudah selesai. Kita sudah bernyanyi dan berdoa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan Minggu Gembira kita pagi ini, kita akan berdoa, doa penutup. Mari anak-anak sekami yang baik, ambil sikap berdoa, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi ini kami dapat mengikuti kegiatan Minggu Gembira kami dengan baik. Semoga Tuhan kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari dan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Minggu Gembira kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, bagaimana nih Minggu Gembira kita pada hari ini? Sangat menarik dong, Kak.
Adik-adik, melalui bacaan dan renungan kita pada hari ini, ada 2 sifat Yesus yang patut menjadi teladan hidup. Yang pertama, yaitu sifat kesederhanaan, dan kedua, sifat rendah hati adik-adik. Kiranya kedua sifat Yesus ini dapat tumbuh dan berkembang di dalam diri adik-adik sekalian. Betul. Oke Kak. Dan adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk terus menyaksikan kegiatan Minggu Gembira di channel Kakak Ika. Sampai ketemu minggu depan.